Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal, di mana kita akan bahas mengenai pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Nah, tapi sebelum itu kita awali dulu pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe. Setelah pengakuan kedaulatan dari negara Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam konferensi meja bundar. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 miliar. Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor, terutama hasil bumi, yaitu pertanian dan perkebunan. Sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia. Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang oleh Belanda. Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme di berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. Kabinet terlalu sering berganti menyebabkan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. Sementara program baru mulai dirancang. Secara garis besar, permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia ada dua pada masa demokrasi liberal, ya, yaitu masalah ekonomi jangka pendek dan masalah ekonomi jangka panjang. Masalah ekonomi jangka pendek yaitu masalah bagaimana pemerintah menyetir perekonomian nasional agar terhindar dari penyakit seperti inflasi, di mana inflasi ini terjadi di masyarakat dan pemerintah harus segera mengatasinya karena ini dianggap suatu kejadian yang harus segera teratasi. Sedangkan untuk masalah ekonomi jangka panjang yaitu menyangkut bagaimana pemerintah menyetir perekonomian agar ada keharmonisan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak sebanding akan menimbulkan permasalahan. Contohnya, pemerintah membuat kebijakan untuk menumbuhkan perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi ini tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Sehingga hal inilah yang disebut sebagai masalah ekonomi jangka panjang. Dan untuk mengatasi masalah ekonomi jangka panjang ini, beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal telah dibuat sebagai berikut. Kebijakan gunting Safruddin atau dikenal dengan nama Centering.
Kebijakan ini adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau centering. Caranya memotong semua uang yang bernilai 2,50 rupiah ke atas hingga nilainya tingginya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan uang R2,50 rupiah ke atas hanyalah orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar 200 juta rupiah. Kebijakan ini termasuk kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi jangka pendek, terutama masalah inflasi yang terjadi di Indonesia. Rencana Sumitro atau yang dikenal dengan nama Sumitro Plan atau RUP, Rencana Urgensi Perekonomian, yang nanti akan terrealisasi menjadi Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo atau Menteri Perdagangan. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional atau pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Programnya adalah 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Para pengusaha yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. 3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit. 4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju, sehingga akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan akan menghindari terjadinya permasalahan ekonomi jangka panjang. Selama 3 tahun dari tahun 1950 sampai 1953, lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena 1. Pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal. 2. Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh, sehingga menyebabkan program ini pun tidak berhasil. Nasionalisasi The Javas Bank yang nanti akan berubah menjadi Bank Indonesia. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The Javas Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda.
Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi The First Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Selain melakukan nasionalisasi The First Bank, pemerintah juga melakukan nasionalisasi beberapa aset asing untuk dirubah dari kepemilikan asing menjadi kepemilikan bangsa Indonesia untuk bisa mengatasi permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisurjo, Menteri Perekonomian pada Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi. 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 4. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Pengusaha asing diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Pada prakteknya, program Alibaba tidak berhasil dikarenakan pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sehingga kebanyakan pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan oleh pengusaha asing. Sedangkan pengusaha non-pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Gerakan Asaat digagas oleh Mr. Asaat. Gerakan Asaat merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi nasional dengan cara memberikan perlindungan secara khusus kepada warga pribumi atau warga Indonesia asli untuk melakukan aktivitas usaha pada bidang ekonomi dan juga memberikan perlindungan dari persaingan dengan pengusaha asing secara umum serta perlindungan dari persaingan dengan warga dari keturunan Cina pada khususnya. Gerakan Asaat terjadi pada tahun 1956 didasari oleh kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap dominasi atau monopoli orang-orang keturunan Cina pada bidang perekonomian Indonesia. Hal tersebut membuat para pengusaha berinisiatif untuk membentuk suatu organisasi yang dijadikan sebagai wadah perjuangan yang dinamakan Badan Perjuangan Kensi, yang kemudian lebih dikenal dengan Gerakan Asaat. Nama gerakan ini diambil dari nama Mr. Asaat, yakni orang yang dinilai sebagai orang yang memiliki simpati dan kepedulian tinggi terhadap keresahan bangsanya. Pemerintah mendukung gerakan Asaat ini dibuktikan dengan pernyataan secara resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang pemberian lisensi khusus dari pemerintah untuk para pengusaha pribumi atau warga Indonesia asli agar mendapatkan perlindungan dari persaingan dengan warga dari keturunan Cina.
Jadi, kesimpulannya, gerakan Asaat adalah gerakan ekonomi bangsa Indonesia yang muncul karena kekhawatiran bahwa perekonomian Indonesia akan dimonopoli oleh orang-orang keturunan Cina. Gerakan ini memberikan kesempatan dan perlindungan khusus terhadap warga negara asli Indonesia dengan pemberian lisensi untuk melakukan usaha perlindungan terhadap persaingan dengan pengusaha asing, khususnya pengusaha Cina. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari mempelajari pemikiran ekonomi nasional adalah pemerintah banyak sekali membuat program-program untuk mengatasi permasalahan ekonomi, terutama masalah ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi jangka pendek, pemerintah membuat kebijakan yang pernah dikenal dengan nama centering atau gunting Safruddin atau pemotongan nilai mata uang. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi jangka panjang, terutama yaitu masalah tingginya angka pengangguran yang tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, pemerintah membuat beberapa program, salah satunya adalah program Benteng, sistem ekonomi Alibaba, gerakan Asaat, dan yang lainnya. Terima kasih, dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya.